Halo gengs, gimana kabarnya hari ini? Udah lama ya aku nggak bikin video, kita udah lama nggak ketemu. Video di awal ini aku buka dengan tumpukan pot kosong karena udah lama aku nggak bercocok tanam Miana gitu. Jadi karena ada beberapa kesibukan yang aku kerjakan, jadi tanaman Miana aku terbengkalai nih teman-teman. Nah ini aku baru mau mulai lagi menanam Miana. Aku baru dapat stekan batang dari kebun Miana mama aku ya. Nah ini kita mulai. Karena pot ini sudah lama kosong, tanahnya jadi kering, keras, padat gitu ya. Ini harus kita gemburkan dulu nih gengs. Jadi ini aku aduk-aduk aja. Nanti setelah itu aku siram. Aku juga nanti akan menggunakan mecin sebagai penambah unsur hara gitu ya. Karena mecin juga mengandung sama seperti garam, dia mengandung natrium, di mana natrium berguna juga untuk menyuburkan tanaman gitu. Nah ini aku lagi ngaduk-ngaduk nih. Sebenarnya menanam Miana itu sama aja ya, seperti biasa lah gitu. Di video-video sebelumnya aku udah banyak beri tips untuk menanam Miana ini. Buat teman-teman yang butuh tips atau butuh videonya, bisa dicek langsung di videoku yang sebelumnya. Nah ini sambil aku bercocok tanam, aku mau cerita nih teman-teman. Aku ada pengalaman menarik yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Jadi aku kan sekarang ini setahun ini menggeluti bidang usaha jasa, yaitu jasa sablon. Dimana jasa sablon tersebut aku juga menyediakan kaos polosnya gitu. Jadi aku sudah punya nih supplier yang bagus dengan kualitas yang 100% combat. Ya jatuh. Aduh jatuh lagi guys, bentar ya. Oke lanjut. Jadi kualitas kaos aku itu memang bagus, 100% kartun asli gitu ya. Ada Combat 30S, ada Combat 24S. Untuk pembelian dalam jumlah banyak biasanya aku sarankan bikin, karena aku juga kerjasama dengan konveksi gitu. Nah cerita bermula dari temanku, ada temanku namanya, kita sebut aja Iwan ya. Nah Mas Iwan ini sudah pernah bikin sablon nih di aku, dan dia suka. Akhirnya dia merekomendasikan aku ke teman dia, teman kantornya dia di divisi yang lain tapi ya gitu. Nah sebut saja nih temannya Iwan ini namanya Bunga. Nah si Bunga ini WA WhatsApp aku untuk mengenai pemesanan kaos lah gitu ya. Biasalah pembicaraan pertama itu mengenai kualitas kaos, bahannya apa, bla bla bla, pembeliannya cuma berapa, gitu-gitu deh. Nah, sampailah pembahasan harga nih, teman-teman. Ternyata menurut si Bunga ini hargaku kemahalan dan dia marah, gengs. Mungkin karena saking putus asanya ya, dia melampiaskan frustasinya itu lewat marah. Dan baru kali ini yang bilang kaos aku mahal, dan baru kali ini juga ada yang seputus asa itu gitu dengan penawaran yang aku berikan. Wah dia chat aku marah-marah gengs. Dia bilang aku pelit lah, produknya belum jelas lah, beli kucing dalam karung lah, pedagang yang ngambil untung besar lah. Padahal menurut Iwan dia ini tahu barang yang aku akan kasih nantinya gitu ya, karena memang sebelumnya dia sudah pernah punya produk yang pernah dibeli Iwan dari aku gitu. Makanya dia suka, karena suka itulah dia minta direkomendasikan ke aku. Dan kira-kira teman-teman akan melakukan apa? Dimaki-maki orang baru kenal saat itu, dan itu temennya temen kamu gitu. Kan jelas aku gak enak sama Iwannya ya. Akhirnya aku chat Iwan bahwa bilang bahwa sorry kita gak deal dan bla bla bla. Jadi aku perhaluslah bahasanya. Ya sudah, chat Bunga yang maki-maki aku itu aku gak balas. Jadi aku cuma bilang mohon maaf, mungkin kita belum berjodoh kali ini gitu ya. Nah selesai kan sampai di situ.
Kemudian besoknya, ini paling seru. Temanku si Iwan ini chat aku, bilang dia si Bunga tetap minta dibuatkan kaosnya. Loh, aku bingung dong, kan nggak deal harganya gitu. Kalau belum deal aku nggak bisa buatkan. Dan ternyata aku baru sadar juga beberapa menit sebelumnya Bunga ini miss call aku. Aku sempat berpikir apakah mungkin Bunga berubah pikiran gitu. Terus dia chat aku, gengs. Dia bilang dia kelihatannya bete ya, aku gak buatkan pesanannya dia. Ya gimana, masa mau kita buatkan, orang belum deal kan ya. Dia bilang gak sudi untuk bekerja sama dengan aku. Kalau gak mau buatkan punya dia bisa di tempat lain kok. Dia bilang sih begitu ya. Lalu aku jawab, oh baik kalau sudah dikerjakan di tempat lain. Saya bilang sih ya nggak ada masalah gitu ya. Tapi tadi kenapa Mbak Bunga telepon aku, ada apa ya? Aku bilang gitu. Dan dia marah, gengs. Dia marah lagi. Dia bilang begini di WhatsApp. Sebenarnya saya cuma ngeledek aja. Bilang ke Iwan pura-pura masih kepengen dibuatkan kaos, padahal sih sebenarnya sih nggak kepengen tuh. Dia bilang gitu. Aneh kan ya? Kalian pernah nggak sih dapat customer semacam ini? Ya udah, akhirnya oh baik, kalau memang sudah menemukan yang lebih baik dari buatan kami, silakan, terima kasih. Aku sih cuma cukup begitu aja gitu ya. Terus aku marah nggak? Ya ada sih sedikit nahan marah, lebih ke sedih sebenarnya. Ya itulah ya geng, serba-serbi orang berdagang, orang berjualan, berwirausaha. Teman-teman pasti paham kan ya. Jadi ya begitu pengalaman aku, gengs. Nah ini udah mau selesai nih teman-teman. Apakah ini bisa bergabung guys? I don't know. Jadi ya buat teman-teman yang sedang berwirausaha atau wira swasta ya, berdagang begitu, sabar aja, tetap semangat. Customer itu banyak jenisnya dan semoga kita bisa menghadapi semua jenis macam customer tersebut dengan baik dan lapang dada. Ya kita sabar biar tetap berkah, rezeki lancar terus, sehat terus ya teman-teman.